nama saya Fahmi Aldi Caniago, NPM 18020. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai teori-teori asal mula negara. Di dalam asal mula negara ada beberapa teori berdasarkan pandangan pemikiran Barat. Yang pertama, teori tersebut teori perjanjian masyarakat, teori ketuhanan, teori kekuatan, teori patriarkal, teori organis, teori patrimonial, teori alamiah, dan teori historis. Nah, apa sih itu negara? Sebelum saya menjelaskan teori-teori tersebut, sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu negara. Negara adalah merupakan suatu organisasi dari kelompok-kelompok beberapa kelompok yang mendiami suatu wilayah, di mana wilayah tersebut mempunyai suatu sistem pemerintahan. Nah, sistem pemerintahan itu tujuannya adalah untuk mensejahterakan dan masyarakat atau kelompok-kelompok tersebut di dalam suatu wilayah negara tersebut. Nah, teori asal mula negara yang pertama kita bahas itu adalah teori perjanjian masyarakat. Nah, menurut teori ini menganggap bahwa perjanjian sebagai dasar negara dari masyarakat. Maksud dari teori ini adalah di mana perjanjian ini atau treaty ini dijadikan sebagai dasar legalitas terbentuknya suatu negara, yang dimana menciptakan suatu kesepakatan. Nah, dari kesepakatan itulah terbentuklah adanya pengakuan dari masyarakat akan terbentuknya suatu negara, adanya suatu negara. Nah, selanjutnya itu adalah teori ketuhanan. Menurut teori ini, adanya negara karena adanya kehendak Tuhan yang didasari atas kepercayaan manusia bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan dan terjadi atas kehendak Tuhan pula. Nah, maksud dari teori ini adalah di mana terbentuknya suatu negara itu karena adanya kehendak atau yang menciptakan hanyalah Tuhan. Menurut teori ini adalah sebagai keyakinan manusia akan perihal kehendak Tuhan itu sendiri mengenai terciptanya negara itu sendiri. Nah, selanjutnya itu adalah teori patriarkal. Teori ini adalah bahwa negara itu timbul karena perkembangan kelompok keluarga yang dikuasai oleh garis keturunan ayah. Nah, dari peran ayah inilah menjadi terciptanya suatu negara dari garis keturunan ayah yang menguasainya tersebut. Nah, artinya bahwa negara itu mengakui persekutuan dasar yang dikuasai dari garis keturunan si ayah tersebut. Nah, teori selanjutnya itu adalah teori kekuatan. Teori kekuatan ini adalah suatu negara dari dominasi kelompok yang kuat dan dominasi kelompok yang lemah. Nah, artinya bahwa terciptanya suatu negara itu karena adanya peperangan atau perdebatan yang mengakibatkan terciptanya dominasi antara kelompok yang kuat dan kelompok yang lemah yang memperebutkan suatu wilayah untuk menjadikan suatu negara, di mana negara itulah dapat dikuasai atau dipegang oleh kelompok yang kuat. Nah, selanjutnya itu adalah teori organis. Menurut teori ini bahwa negara sama dengan makhluk hidup. Individu dianggap sebagai sel-sel dari makhluk hidup. Itu. Nah, artinya bahwa ada pepatah di mana negara itu diibaratkan sebagai manusia, pemerintah sebagai tulang, dan undang-undang sebagai syaraf. Dan kepala negara atau presiden itu diibaratkan sebagai kepala, masyarakat itu diibaratkan sebagai daging. Nah, dari umpama atau ibarat tersebutlah artinya bahwa negara itu sama seperti makhluk hidup. Dia tumbuh, dia lahir, lalu berkembang, lalu mati, sama seperti makhluk hidup. Makanya menurut teori ini maka diibaratkan sebagai sel-sel dari makhluk hidup itu sendiri. Teori selanjutnya adalah teori patrimonial. Menurut teori ini bahwa raja-raja mempunyai hak milik daerah, maka semua penduduk yang berada di atas kekuasaannya harus tunduk. Nah, menurut teori ini diambil pada abad pertengahan, di mana pada saat itu pemimpin adalah sebagai raja, di mana rakyat atau penduduk pada saat itu haruslah mematuhi segala aturan atau tunduk terhadap kekuasaan si raja tersebut. Nah, selanjutnya adalah teori alamiah. Teori ini dikemukakan oleh pemikir Aristoteles bahwa negara merupakan ciptaan alam dan manusia pertama-tama
merupakan makhluk sosial, maka manusia itu ditakdirkan hidup sosial. Nah, arti dari teori ini bahwa terciptanya suatu negara itu karena sifat manusia itu sendiri, sifat manusia yang hidup sosial, karena yang ditakdirkan untuk bermasyarakat atau hidup bernegara. Yang selanjutnya itu adalah teori historis. Teori historis ini adalah menurut teori ini adalah bahwa lembaga-lembaga sosial itu tidak dibuat, tetapi tumbuh secara evolusional sesuai dengan kebutuhan manusia. Nah, artinya bahwa lembaga-lembaga sosial ini tidak dibuat secara khusus atau secara yang diinginkan, tetapi secara disengaja. Namun itu terbentuk karena evolusional atau asal-usul dari kebutuhan manusia lah yang menjadi faktor utama terbentuknya suatu negara, sehingga negara itu tumbuh terjadi karena zaman. Selanjutnya itu adalah teori asal mula pandangan Islam. Menurut teori ini yang pertama itu adalah Ibnu Abi Rabi. Menurut dia adalah bahwa manusia tidak mungkin dapat mencukupi kebutuhan alaminya sendiri tanpa bantuan orang lain. Nah, pada dasarnya manusia itu adalah makhluk sosial. Dia harus sebagai hidup dalam bermasyarakat, sehingga manusia itu tidak dapat berdiri sendiri dan dia harus memerlukan orang lain sebagai makhluk sosial. Nah, yang kedua itu adalah menurut Al-Farabi itu bahwa manusia adalah makhluk sosial yang mempunyai kecenderungan alamiah yang untuk bermasyarakat. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, sama seperti Ibnu Abi Rabi, bahwa manusia itu adalah bersifat sosial. Sebagai dasarnya itu adalah dia harus hidup bermasyarakat. Dia memerlukan orang lain yang agar dia bisa hidup di suatu negara. Itu makanya sebabnya bahwa manusia itu adalah makhluk bermasyarakat atau makhluk sosial. Nah, yang selanjutnya itu adalah menurut Al-Wardi adalah perbedaan bakat, pembawaan, dan kemampuan antara manusia lah yang mendorong bagi mereka yang untuk saling membantu. Nah, menurut Al-Wardi ini adalah adanya perbedaan bakat serta pembawaan. Nah, dari adanya perbedaan antara manusia lah saling membantu antara satu dengan yang lain, maka terciptanya makhluk sosial dan yang bermasyarakatan. Nah, seperti contoh, kita sebagai sebagai manusia memerlukan beras sebagai kebutuhan pokok. Nah, kita tidak perlu menanam padi, tidak perlu menjaga padi itu hingga panen. Kita cukup membeli beras itu di pasar ataupun di tempat supermarket lainnya. Karena apa? Karena kita makhluk sosial, kita ada memerlukan orang lain untuk kebutuhan hidup. Makanya itulah disebut sebagai manusia sebagai makhluk sosial. Nah, yang selanjutnya itu adalah Imam Ghazali. Menurut Imam Ghazali bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Ada beberapa faktor yang menyebabkan manusia itu tidak dapat berdiri sendiri. Yang pertama itu adalah faktor keturunan, di mana demi kelangsungan hidup umat manusia itu melalui pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Dan yang kedua itu adalah saling membantu antara dalam menyediakan makanan, bahan pakaian, dan pendidikan. Nah, dari paparan menurut pendapat si Imam Ghazali ini bahwa makhluk sosial itu tidak dapat berdiri sendiri, dia harus memerlukan orang lain, saling membantu antara yang satu dengan yang lain. Yang menjadi faktor yang manusia itu tidak dapat berdiri sendiri, bahwa yang pertama itu adalah faktor keturunan, adalah sebagai makhluk sosial, bahwa kita memerlukan namanya pasangan hidup. Yang kedua itu adalah saling membantu dalam menyediakan kebutuhan pokok, primer, sekunder, dan tersier. Nah, di mana yang selanjutnya itu adalah menurut Ibnu Khaldun. Menurut Ibnu Khaldun adalah organisasi kemasyarakatan merupakan suatu keharusan bagi hidup manusia. Manusia hidup perlu makanan, dan untuk aman dia harus bisa membela diri dari makhluk hidup lainnya. Nah, maksud dari Ibnu Khaldun ini bahwa sama seperti yang lain, bahwa makhluk sosial itu saling membantu antara yang satu dengan yang lain dalam kebutuhan makanan, dalam membela diri. Dia harus memerlukan orang lain sebagai makhluk sosial dan untuk hidup dalam suatu negara.
paparan materi mengenai asal mula negara dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.